Video kali ini akan mengulas sepenggal kisah dua letnan dari Batalion 530 yang terlibat gerakan 30 September. Dua letnan dari Yon 530 Kodam Brawijaya yang terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September itu Letda Saleh dan Letu Ngadimo. Maskuri dalam buku, Pierre Tendean, mengisahkan pada tanggal 1 Oktober 1965. Pasukan dari Batalion Infanteri 530 Kodam Brawijaya sudah siap untuk beraksi. Sebelumnya, menurut Maskuri dalam buku yang disusunnya, Kompi B dari Yon 530 di bawah pimpinan Letda Saleh sudah berangkat terlebih dahulu. Rupanya, pasukan dari Kompi B Yon 530 pimpinan Letda Saleh ini masuk dalam grup pasukan Pasopati yang ditugaskan komplotan gerakan 30 September menculik para jenderal. Pada kira-kira jam 2.00 dini hari datang 15 buah truk Auri dan segera setelah itu pasukan dari Batalion 530 diperintahkan naik, tulis Maskuri dalam buku yang disusunnya. Masih menurut Maskuri, setelah kepada setiap anggota pasukan dibagikan sapu tangan merah, kuning dan hijau yang diantar oleh truk-truk Auri tersebut, pasukan diberangkatkan. Konvoi pasukan disusun menurut kompi-kompi yang didahului oleh ex-Letu Ngadimo. Selaku penunjuk jalan, pasukan dari Yon 530 yang diangkut truk tersebut langsung menuju ke Medan Merdeka untuk menempati posisi-posisi yang telah ditentukan. Ketika mereka tiba di Medan Merdeka, ternyata pasukan dari Yon 454 Kodam Diponegoro sudah mengambil stelling di bagian utara Medan Merdeka, kata Maskuri dalam buku, Pierre Tendean, yang ditulisnya. Pasukan dari Yon 530 Kodam Brawijaya mendapat bagian mulai gedung museum ke selatan sampai air mancur. Membelok ke timur, gedung postel dan telekomunikasi, sampai ke bagian selatan stasiun Gambir. Komando batalion ditempatkan di bawah Tugu Monumen Nasional atau Monas. Sebelum penempatan pasukan selesai datang Kapten Kuncoro, Wakil Komandan, Wadan, Yon 454 mencari Mayor Bambang Supeno Komandan Yon 530 untuk diajak menghadap Presiden bersama dengan Mayor Sukirno Komandan Batalion 454 dan Letkol Untung dan Brigjen Suparjo. Belakangan delegasi yang ke istana ini dipimpin Brigjen Suparjo. Komandan Batalion 530 berangkat setelah memberi perintah kepada anak buahnya untuk tetap tinggal di tempat dan hanya menerima perintah daripadanya. Setelah Mayor Bambang Supeno dan Yon 530 berangkat, penempatan kompi-kompi diteruskan dan selesai pada kurang lebih jam 5:30 pagi. Menurut Maskuri dalam buku yang disusunnya, selama pasukan menunggu itu, pada jam 7:20 RRI menyiarkan pengumuman dari bagian penerangan gerakan 30 September yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya gerakan tersebut yang mencegah dilancarkannya coup dari apa yang mereka namakan Dewan Jenderal. Kurang lebih jam 9.00 datang utusan dari Komandan Brigade 3 Para, yakni Letkol Sukresno membawa surat yang isinya mengharap agar supaya Komandan Batalion 530 dan Komandan Batalion 454 menghadap Panglima Kostrat. Karena kedua komandan batalion tersebut tidak ada di tempat, utusan kembali dengan tangan hampa. Pada jam 11.00 utusan tadi datang lagi dengan pesan yang sama. Tetapi komandan batalion yang dicari belum juga datang. Pada kira-kira jam 14.00 Kapten Kuncoro, Wadan Yon 454 menemui Kapten Sukarbi, Wadan Yon 530 untuk mengajak bersama-sama menghadap Panglima Kostrat. Keduanya pun meluncur ke markas Kostrat. Oleh Panglima Kostrat, mereka diberi penjelasan-penjelasan tentang duduk perkara yang sesungguhnya. Panglima Kostrat Maijen Soeharto memerintahkan kepada mereka agar pasukannya ditarik mundur dari Medan Merdeka dan melaporkan diri ke markas Kostrat. Wadan Yon 530 kembali ke batalionnya disertai Brigadir Jenderal Sabirin Muhtar yang dulu pernah menjadi atasan Yon 530 tersebut. Brigadir Jenderal Sabirin Muhtar menjelaskan sekali lagi mengenai duduk persoalannya. Pada jam 16:30 sore Kapten Sukarbi benar-benar memimpin batalionnya. Minus satu kompi yang ikut Pasopati ke markas Kostrat, tetapi Kapten Kuncoro tidak muncul lagi. Pada waktu yang bersamaan, yaitu tanggal 1 Oktober tahun 1965, pasukan Bima Sakti juga melaksanakan tugas yang dibebankan oleh gerakan 30 September. Pada jam 6.00, Kapten Suradi, dari Brigade Infanteri 1 Kodam 5 Jaya, dengan pasukannya menduduki studio RRI dan pusat pos telekomunikasi.
Pada jam 7:20 studio RRI disalahgunakan untuk menyiarkan berita dari bagian penerangan gerakan 30 September. Siaran itu diulangi pada jam 8:15. Pada jam 13:00, Komandan Resimen Cakrabirawa mengumumkan lewat RRI bahwa Presiden dalam keadaan sehat walafiat dan menjalankan pimpinan negara. Sedangkan pada jam 14:00 disiarkan dekret pertama mengenai pembentukan Dewan Revolusi, serta keputusan nomor 2 mengenai pangkat tertinggi di dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.